Dongeng, firman yang dongeng itu firman yang tidak berdasarkan ayat-ayat, firman yang tidak diwahyukan, tidak dibukakan rahasianya. Ya, firman yang lawakan itu dan lain sebagainya. Yang merupakan lawak dan lain-lain itu tidak lagi dibukakan rahasia. Firman yang palsu, itu nabi-nabi palsu diputar balik. Firman yang palsu. Nah, ini kita harus hati-hati. Itu yang diikuti. Kemudian juga mengikuti guru palsu. Kalau sudah tidak mengikuti Yesus, kemana dia? Mengikuti ajaran guru palsu dengan ajaran-ajaran lain itu palsu. Dongeng-dongeng. Lawak-lawak saudaraku sekarang ini. Ya. Nah, itulah saudaraku. Saya ingat selalu Simpson disuruh melawak. Simpson itu gambaran Roh Kudus. Simpson dengan 7 rambut ini, 7 tokong rambut. Apa kalau jalinan ya? Jalin rambut itu, kepang-kepang itu, 7 jalinan itu Roh Kudus. Tapi karena sudah dipotong lah, kalau sudah ada urapan, melawak Simpson itu. Ya, melawaknya bukan di gereja, di kuil Dagon disuruh melawak. Jadi hati-hati rekan hamba Tuhan. Kalau kita berkhotbah melawak, itu tanpa urapan. Simpson sudah dicukur, 7 jalinan rambutnya sudah dicukur itu sudah. Tinggal melawak-lawak, tapi di kuil Dagon itu, bukan di gereja, di kuil Dagon. Nah, ini kita harus hati-hati, betul-betul. Hati-hati, jangan dongeng-dongeng, lawak-lawak itu jangan. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Itu pemberhalaan. Pemberhalaan. Nah, ikut dongeng-dongeng guru palsu. Kemudian mengikut dunia, kembali ke dunia. Kalau sudah menolak ajaran yang benar, itu aku pasti kembali ke cara-cara dunia. Mengikut dunia dengan segala pengaruhnya. Nah, cara-cara dunia semua. Sampai aku mengikut setan terakhir. Mengikuti setan. Itu berarti kebinasaan selama-lamanya. Nah, inilah tidak berjaga-jaga, gadis bodoh, lengah, tidak berjaga. Yaitu menolak firman, mengejek, menolak firman, pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Ini yang ditolak. Akibatnya pertama bersungut-sungut, goncang imannya sampai tinggalkan Yesus, tidak ikut Yesus. Merasa beribadah, merasa melayani, tapi bukan lagi melayani Tuhan sebenarnya, melayani nabi-nabi palsu, guru palsu, melayani cara-cara dunia itu, sampai melayani setan. Dan itu kebinasaan. Ini pelita yang padam. Mulai dari bersungut itu sudah hampir padam. Hati-hati, hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua. Ya, akibat kedua, sebentar sebelum akibat kedua, kepada kita bangsa kafir sangat berbahaya. Bangsa kafir di luar firman pengajaran yang benar, firman yang keras, firman yang lebih tajam daripada permisi, hanya seharga anjing. Seharga anjing. Bangsa kafir tanpa firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Hanya seharga anjing. Hidup dalam kenajisan. Dan sangat menderita. Terutama dalam hal nikah dan buah nikah. Menderita. Betul. Itu dalam Matius 15. Ini bangsa kafir. Mari dalam Matius pasal 15. Oh, sungguh-sungguh. Kita jangan sampai lengah terhadap firman. Jangan menolak, jangan mengejek. Hari-hari itu gadis bodoh. Ya, mulai dengan tidak dengar-dengaran. Sudah mendengar tapi tidak dengar-dengaran. Nanti sampai mengejek, menolak. Hati-hati. Ya, bahaya betul. Oh, bangsa kafir tanpa firman. Kalau menolak firman, tanpa firman. Di luar firman pengajaran yang keras, yang benar. Hanya seharga anjing. Tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Ya, Matius pasal yang ke-15. Matius 15 ayat 22. Ayat 21-22, mari ini Tirus Sidon itu daerah kafir, mari. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kanaan, ya. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud,
karena anakku perempuan. Nah, buah nikah. Nikahnya tidak tahu suaminya di mana. Tidak tahu suaminya di mana. Nah, itu nikahnya sudah hancur, menderita. Buah nikahnya juga menderita. Terus mari. Kerasukan setan dan sangat menderita. Kerasukan setan, berbuat dosa. Mungkin secara pribadi anak-anaknya narkoba. Secara nikahnya tuh kawin, cerai, kawin. Sudah sangat menderita. Ini bangsa kafir di luar firman yang keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Sangat menderita. Nah, tetapi mari teruskan ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Hanya seharga anjing. Sebelum menerima roti, sebelum menerima firman pengajaran yang keras itu, hanya seharga anjing. Tapi begitu Yesus katakan, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak, itulah Israel, dan melemparkan pada anjing. Ini firman yang keras, kamu anjing. Tapi apa sikapnya? Ayat kata 27, perempuan itu benar Tuhan. Benar Tuhan. Lah inilah sikap bangsa kafir terhadap firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu kabar mempelai. Benar Tuhan. Terus. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini sikap bangsa kafir terhadap firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang. Benar Tuhan. Artinya membenarkan firman dan mengakui segala kekurangan kita. Itu sikap kita. Membenarkan firman, bukan mengejek, bukan menolak. Membenarkan firman dan mengakui segala keadaan kita. Memang benar Tuhan, anjing. Saya anjing. Betul, bukan ngamuk. Apa kau bilang aku anjing? Tidak. Benar Tuhan. Memang saya seperti anjing najis. Anak-anakku menderita semua. Ini mengaku segala keadaan. Saat itu kita diangkat dari anjing. Saat kita bisa mendengar firman, menerima firman, membenarkan firman, mengaku keadaan kita dan praktek firman. Saat itu terjadi pengangkatan anjing menjadi domba. Di ayat 24 itu yang diakui domba Israel. Kafir itu anjing. Tapi di saat kita menerima firman, benar Tuhan. Membenarkan firman, mengakui keadaan kita dan praktek firman. Terjadi pengangkatan. Anjing menjadi dombanya Tuhan. Domba itu selalu dijawab oleh Tuhan. Domba itu selalu dijawab. Kalau anjing menggonggong dibiarkan. Tapi kalau domba dijawab oleh Tuhan. Amin saku. Domba selalu dijawab. Doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Dan kita berbahagia. Nah ini, ayo jangan lengah. Nomor 1. Jangan menolak firman. Jangan mengejek menolak pengajaran yang benar. Firman kabar mempelai. Lebih tajam dari pedang. Memang sakit menusuk. Tapi kalau ditolak, akibatnya nomor 1, bersungut. Itu pelita hampir padam. Terus sampai padam, ikuti setan, pelita padam. Ketinggalan saat Yesus datang binasa. Mari bangsa kafir, mungkin permisi, saya juga bangsa kafir. Mungkin di antara kita 1, 2 atau berapa. Iya nasib saya sangat menderita. Buah nikah tidak benar, menderita. Ayo periksa. Nomor 1, jangan salah-salahkan siapalah. Periksa gimana sikap kita terhadap firman selama ini. Periksa sikap kita terhadap firman. Bersungut-sungut, mengejek, menolak. Kalau itu perbaiki sikap kita. Benar Tuhan. Membenarkan firman, mengakui kesalahan dan praktek firman. Tuhan akan angkat anjing menjadi domba. Dan doa dijawab oleh Tuhan. Nikah rumah tangga, buah nikah dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Segala penderitaan ditolong oleh Tuhan. Diselesaikan oleh Tuhan. Ini doa dijawab oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, akibat kedua. Kalau lengah, tidak berjaga-jaga. Ya, terutama soal firman. Lengah. Tadinya semangat dengar firman, tapi mulai tidak taat. Nah, saat-saat mulai tidak taat, mulai sudah
terjadi penolakan, ngejek firman, bosen firman, sampai menolak firman. Sampai menolak firman. Itu berbahaya sekali. Itu pelita sudah padam, hampir padam, bahkan padam. Tadi bersungut-sungut. Akibat kedua, yaitu tidak memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Tidak memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Itu akibat kedua. Tidak memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Kalau menolak firman pengajaran yang keras, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Tidak memiliki, tidak memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Kita baca Ibrani 4:12-13, ini firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini firman pengajaran mempelai, kabar mempelai. Mari, Ibrani 4:12-13, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, ya, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, ya, sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, terima kasih. Jadi ini firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu akan menjadi menyucikan kehidupan kita, sehingga kita akan dikaruniakan. Semakin disucikan, sayap menjadi lebih besar. Sampai satu waktu kita diberikan dua sayap burung nasar yang besar. Ini gereja yang benar. Kalau kehidupan kita menerima firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kita mengalami penyucian. Ya, semakin disucikan, maka sayap burung nasar makin besar dalam hidup kita. Sampai satu waktu kita diberi dua sayap burung nasar yang besar. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Mari. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Iya, kepada perempuan. Ini gereja Tuhan yang menerima firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, mengalami penyucian demi penyucian. Sayap akan bertambah besar sampai satu waktu dia memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Terus, mari. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, ya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, terima kasih. Dua sayap burung nasar ini menerbangkan kita ke padang gurun, menyingkirkan kita dari antikris, menyingkirkan kita ke padang gurun jauh dari antikris. Ini dua sayap burung nasar yang besar, menyingkirkan kita. Kegunaan dua sayap burung nasar besar, menyingkirkan kita ke padang gurun jauh dari mata antikris. Kemudian juga menerbangkan kita, mengangkat kita ke arah Yerusalem baru, ke arah Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan. Ini kekuatan dua sayap burung nasar yang besar. Ya, firman yang lebih tajam dari pedang bermata, menyucikan gereja Tuhan, menyucikan gadis yang bijaksana kita semua. Ya, makin disucikan makin besar sayap, sampai kita menerima dua sayap burung nasar yang besar. Kegunaannya untuk menyingkirkan kita ke padang gurun jauh dari mata antikris. Kegunaannya untuk menerbangkan, mengangkat kita ke arah Yerusalem baru. Yerusalem baru itu mempelai wanita Tuhan. Yerusalem baru juga kerajaan surga. Mengarahkan, menerbangkan kita ke arah Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan yang sempurna, kerajaan surga, untuk mewarisi masuk kerajaan surga yang kekal. Ini dua sayap burung nasar. Ini gereja Tuhan yang benar, gadis bijaksana yang mau menerima pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang. Tapi kalau menolak, gadis yang bodoh tadi, menolak, gadis yang bodoh itu gereja palsu, menolak. Nah, ini gadis bijaksana, gereja benar, menerima tadi, mau disucikan, sehingga dia mengalami penyucian, dia menerima
2 sayap burung nasa yang besar. Dia diarahkan ke Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan, kerajaan surga.